Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita bisa sama-sama melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer pertemuan keempat. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada pertemuan keempat ini ya kita akan membahas tentang interaksi ya. Jadi pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang manusia dan komputer ya. Sesuai dengan mata kuliah kita namanya interaksi manusia dan komputer atau hubungan antara manusia dan komputer. Ya, bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, begitupun sebaliknya. Nah, setelah kita di dua pertemuan sebelumnya membahas tentang faktor manusia dan faktor-faktor yang ada di komputer, hari ini kita akan membahas tentang apa itu interaksi dalam hubungannya dengan IMK. Ya, baik. Interaksi atau hubungan, ya, jadi itu merupakan suatu dialog ya antara manusia dengan sistem, ya. Di mana dialog ya, sama seperti kita berbicara dengan orang lain, berdialog, ngobrol, berkomunikasi gitu ya. Nah, jadi dialog antara manusia dan sistem itu seperti dipengaruhi oleh bentuk dari interface. Interface itu halaman tatap muka ya. Kalau diartikan bahasa Indonesia itu interface adalah tatap muka. Jadi alat atau fasilitas untuk berdialog antara manusia dan sistem, alat yang untuk berdialog antara atau berinteraksi antara manusia dan sistem dengan komputer itu dipengaruhi oleh bentuk interface. Oleh karena itu, kita harus sangat memperhatikan kaidah-kaidah dalam membuat interface yang sesuai dengan manusia dan sesuai dengan komputer, ya. Nah, interface nantinya bisa berupa software maupun hardware. Nah, untuk melakukan task atau perintah, ya, task itu perintah ya. Contohnya multitasking, berarti kita bisa melakukan beberapa perintah dalam satu waktu. Gitu. Jadi task itu perintah. Ya. Jadi untuk melakukan task atau perintah, maka user harus memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan sistem. Artinya, kita sebagai pengguna, kalau ingin melakukan perintah terhadap komputer, terhadap sistem, maka harus memenuhi beberapa syarat gitu. Jadi tidak bisa langsung kita ngomong dilaksanakan ya, tapi ada aturan, ada rules, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi ketika kita berinteraksi dengan komputer. Salah satunya interface tersebut. Nah, manfaat dari model interaksi adalah pertama itu kita akan mengerti apa yang terjadi di antara pengguna dengan sistem. Ya. Yang kedua, bisa menerjemahkan tujuan antara apa yang diinginkan user dan apa yang harus dikerjakan oleh sistem. Ya, jadi dengan model interaksi ini kita bisa melihat apa sih yang diinginkan oleh user, apa sih yang dibutuhkan oleh user, dan apa pula yang bisa dikerjakan oleh sistem. Apakah semua instruksi bisa dilakukan oleh sistem? Ya, apakah semua keinginan user bisa dijalankan oleh sistem? Nah, jadi dengan memodelkan interaksi kita bisa mendapat manfaat seperti ini. Nah, lalu tingkat keharusan komunikasi ya antara manusia dan komputer, yang pertama itulah batch processing ya. Batch processing itu adalah tidak diperlukan input dari user. Nah, jadi artinya komunikasinya itu tidak perlu input dari user, otomatis terjadi. Ya, nah, apakah namanya komunikasi juga? Ya ada yang seperti itu. Jadi sistem otomatis ya. Sekarang sudah banyak dibuat sistem-sistem yang tidak membutuhkan terlalu banyak input dari komputer, dari manusia atau dari user. Sistem bisa bekerja otomatis gitu ya, seperti pengingat ya, sistem pakar ya, terus yang berbasis IoT itu biasanya minim campur tangan user. Itu namanya batch processing ya, yang jalan hanya komputer saja. Lalu ada direct manipulation and virtual reality. Nah, di mana semua kontrol ya dilakukan oleh user. Ya, kalau ini user yang mengendalikan komputer. Komputer harus ngapain? Ya user yang mengendalikan. Nah,
seperti yang biasa kita lakukan lah ya, direct manipulation atau virtual reality. Nah, level-level umum dari IMK ya, dari interaksi manusia dan komputer ada 3 level ya. Yang pertama ada level yang namanya task level, level perintah ya, level perintah atau task level ya. Pengetahuan user terhadap task domain dan komputer mampu mempresentasikan task domain yang diinginkan oleh manusia. Ya, jadi artinya ini adalah level di mana manusia memberikan perintah kepada sistem. Yaitu namanya task level. Level kedua itu masuk ke level dialog atau dialog level. Inilah kemampuan user dalam berbahasa, ya, bahasa yang dimengerti oleh komputer tentunya, ya, seperti bahasa pemrograman. Dan komputer mampu memahami bahasa yang diberikan manusia sehingga terjadi interaksi. Nah, gitu. Jadi dari perintah yang diinginkan oleh manusia dari task level itu akan masuk ke dialog level, di mana manusia akan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Dan komputer pun akan mampu memahami bahasa yang diberikan oleh manusia sehingga terjadilah interaksi. Ya, karena kalau kita tidak berbahasa yang sama tentu tidak akan terjadi komunikasi, tidak akan terjadi interaksi. Ya, kita berbicara di bahasa yang sama. Ya. Lalu yang ketiga ada level input output. Nah, tingkatan input output yang diberikan manusia melalui piranti masukan seperti keyboard, mouse dan lain-lain atau piranti keluaran seperti monitor, printer dan lain sebagainya sehingga terjadi interaksi yang baik antar keduanya. Nah, jadi level-level inilah yang ada di IMK, level umum IMK ya. Jadi yang pertama task level ya, itu ya langsung perintah langsung. Yang kedua melalui dialog ya, komputer mampu user mampu berbahasa ya, yang dimengerti oleh komputer. Yang ketiga melalui level input output, melalui alat input output ya. Di sini saya sudah menggambarkan sedikit tentang task level, dialog level, dan input level tersebut. Contohnya kalau goal levelnya itu task level, yaitu kalau goal dari user adalah pengetahuan user pada task domain. Jadi komputer user harus mengetahui perintah-perintah apa saja yang akan dia lakukan. Nah, sedangkan dari sisi komputernya dia bisa merepresentasikan task domain tersebut, bisa mengartikan domain tersebut. Nah, kalau di level dialog yang dari usernya tentu pengetahuan user dalam bahasa, terutama bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Nah, di levelnya dunia nyatanya perintah bahasa komputer, ya. Lalu goal dari usernya tangan, mata, telinga. Kalau di dunia nyata tentu input output, alat input output, ya. Dari sisi komputernya adalah alat input output. Itu kira-kira level umum dari interaksi manusia dan komputer. Di level mana? Nah, teman biasanya yang terjadi tentu di level ketiga, di level interaksi melalui input dan output ya. Nah, sekarang kita masuk ke terminologi interaksi ya. Jadi artinya apa saja sih yang harus kita pahami tentang interaksi ataupun istilah-istilah apa sih yang banyak digunakan dalam interaksi gitu ya. Yang pertama yang akan sering kita dengar, yang akan sering kita pahami dari interaksi adalah yang namanya domain. Apa itu domain? Domain adalah suatu area keahlian dan pengetahuan pada kegiatan dunia nyata. Itu namanya domain ya, area keahlian dan pengetahuan pada dunia nyata. Itu namanya domain. Kalau goal itu adalah tujuan dari suatu task atau dari suatu tugas. Ya, jadi setiap interaksi pasti ada goalnya. Ya, setiap interaksi pasti ada domainnya, ada pengetahuannya. Gitu, ya. Nah, sedangkan task itu sendiri tadi diartikan sederhana kan perintah ya, tapi secara secara konkretnya task itu adalah operasi untuk memanipulasi muatan domain. Jadi operasi untuk memanipulasi muatan dari keahlian dan pengetahuan ini. Ya. Secara pendeknya, secara sederhananya task itu adalah perintah, ya, tugas. Gitu. Lalu ada istilah intention ya, aksi khusus untuk menemukan tujuan yang diinginkan. Lalu ada task analysis ya, identifikasi ruang yang berkaitan dengan domain, tujuan, tugas dan maksudnya apa. Lalu ada istilah sistem, ya, sistem itu adalah aplikasi dalam komputer namanya sistem. Lalu ada istilah task language, perintah ya, bahasa perintah ya. Jadi bahasa user yang menjelaskan atribut domain yang relevan dengan kondisi pengguna. Itu namanya task language. Lalu ada yang namanya core language ya, bahasa sistem yang menjelaskan atribut domain yang relevan dengan kondisi sistem. Ini
adalah beberapa hal yang mungkin akan sering terdengar, akan sering terbaca ketika kita membahas yang namanya interaksi. Ya, di interaksi manusia dan komputer. Ya, jadi ada domain, ada goal, ada task, intention, task analysis, system, task language, dan core language. Ya, itu terminologi. Selanjutnya kita akan melihat siklus dari interaksi, ya, daur hidup dari interaksi. Nah, siklus interaksi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian eksekusi dan bagian evaluasi, dan dibagi menjadi 7 komponen, di mana komponen-komponen ini merupakan langkah-langkah user untuk berinteraksi dengan sistem menurut Donald Norman, ya. Jadi yang saya jelaskan ini adalah siklus interaksi menurut pakar yang namanya Donald Norman. Jadi ada 2, yaitu eksekusi dan evaluasi. Nah, sebetulnya siklus itu kan ada 7, ya, namun dibagi 2, ada yang level eksekusi dan level evaluasi. Nah, untuk level eksekusi, ya, siklusnya itu pertama user harus menetapkan tujuan dulu. Tujuan dari dia berinteraksi. Ya. Setelah menetapkan tujuan, user akan merumuskan tujuan atau keinginannya, dirumuskan dulu. Ya. Setelah dirumuskan, maka ditetapkanlah aksinya seperti apa, rangkaian aksinya, atau langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan rangkaiannya gitu. Nah, setelah ditetapkan baru melaksanakan aksinya. Nah, itu di level eksekusi, di level menjalankan, ya, user menjalankan sebuah interaksi. Nah, setelah user menjalankan eksekusi, maka tiba di level evaluasi. Jadi setelah melaksanakan aksi di level eksekusi, selanjutnya adalah akan masuk ke siklus berikutnya, itu melihat kondisi sistem. Nah, bagaimana nih sistem ini, bisa nggak nerima masukan kita, bisa nggak nerima keinginan kita, inputan kita. Nah, setelah melihat kondisi, baru menginterpretasikan kondisi sistem, melihat, ya, mengartikan apakah betul sistem sudah bisa menerima masukan dari kita dan mau menjalankan perintah kita sesuai dengan goal yang kita tentukan tadi. Ya. Yang ketujuh, mengevaluasi kondisi sistem yang sehubungan dengan tujuan dan rumusan. Jadi itu siklusnya, ya, siklus interaksi. Nah, contoh. Misalnya kita mau, goal kita adalah memprint out di Microsoft Word. Nah, gitu kan, itu tujuannya. Tujuan kita adalah ingin memprint out dokumen di Microsoft Word. Nah, itu goal kita, tujuannya itu, ya. Jadi goalnya itu adalah sebuah print out. Nah, setelah itu baru kita rumuskan tujuan keinginan kita. Nah, kita rumuskan bahwa tujuan kita adalah ingin memprint out, gitu, ya. Dirumuskanlah langkah-langkahnya. Nah, lalu tetapkan rangkaian aksinya. Nah, apa sih aksinya? Kita tuliskan. Oh, kalau mau memprint out itu di Microsoft Word, kita klik file, kita klik print, kita pilih jenis printer, kita pilih jenis kertas, baru kita print, misalnya. Nah, itu adalah menetapkan rangkaian aksi. Setelah itu baru laksanakan. Nah, setelah kita melaksanakan perintah atau berinteraksi dengan komputer melalui Microsoft Word bahwa kita ingin memprint, kan kita laksanakan perintahnya tuh. Setelah dilaksanakan tentu akan keluar hasil print out, hasil cetak. Nah, baru kita evaluasi hasil cetak tersebut. Yang pertama, lihat kondisi sistem. Sistemnya bisa nggak memerintahkan kita? Oh, bisa ternyata, gitu, ya. Bisa dia mencetak. Ya, jangan-jangan nanti kita salah pilih printer, kita salah memilih jenis kertas, jadi tidak sesuai dengan goal. Lalu menginterpretasikan kondisi sistem, dia mengartikan, oh ya sudah oke nih, gitu, ya. Nah, baru mengevaluasi kondisi sistem yang sehubungan dengan tujuan dan rumusan. Sesuai nggak sih? Ya, sesuai nggak yang kita harapkan, yang kita inginkan, sesuai dengan keinginan goal kita, gitu. Oh, ternyata hasil printannya bagus, tidak rusak, ya. Benar, gitu, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu adalah contoh siklus interaksi antara manusia dengan komputer. Jadi ada level eksekusi pekerjaan, ada level evaluasi atau penilaian, ya. Berikutnya kita masuk ke kerangka kerja interaksi. Kalau tadi kan siklus, ya, rangkaian kerjanya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke kerangkanya, kerangka kerja sebuah interaksi. Komponen kerangka kerja interaksi yang pertama adalah ada user, itu user, ya, komponennya. Komponen itu kan bagian-bagian, ya, yang terlibat dalam interaksi. Lalu ada input, sistem, ya, ada sistemnya sendiri dan ada output, gitu,
Ada masukan, ada sistem, dan ada output. Ini adalah keempat kerangka kerja interaksi, komponen dari kerangka kerja interaksi. User, input, sistem, dan output. Nah, masing-masing komponen memiliki bahasa sendiri yang harus diterjemahkan demi tercapainya interaksi yang baik antara komponen-komponen tersebut. Keinginan user ditranslasikan ke dalam aksi pada interface, lalu ditranslasikan ke dalam perubahan sistem yang akhirnya terrefleksi dalam tampilan output. Jadi artinya keinginan user akan diinput melalui interface, ya, melalui alat tatap muka, lalu akan diterjemahkan oleh sistem, jadilah sebuah output sesuai dengan goal atau keinginan dari user tadi sendiri. Nah, itulah kerangka kerja interaksi. Ya, jadi intinya ya kita harus memikirkan ini, gitu ya, memikirkan user, bagaimana bentuk inputnya, bagaimana sistem bekerja, dan bagaimana outputnya. Ya. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke ergonomi. Nah, jadi dalam mempelajari IMK, kita wajib memahami yang namanya ergonomi atau bahasa Inggrisnya ergonomik. Ya, ergonomik. Itu sebuah ilmu ya, sebuah ilmu. Ya. Apa itu ergonomi atau ergonomik? Nah, jadi aspek ergonomi dalam IMK merupakan suatu bidang studi yang menangani perancangan kegiatan dan tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya, serta faktor kenyamanan kerja seperti kenyamanan dari segi anatomi, psikologi, manajemen, tata letak ruang, dan peralatan yang mudah dijangkau bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah, jadi ergonomi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana kita membuat suatu interface dalam hubungan manusia dengan komputer, dengan sistem, di mana interface tersebut sesuai dengan kondisi manusia gitu, baik kapabilitas maupun limitnya serta faktor kenyamanannya. Ya, sebagai contoh misalnya ketika kita mendesain alat input, interface alat input keyboard, nah kita harus memikirkan keyboard seperti apa sih yang enak digunakan oleh manusia. Ya, coba Anda bayangkan kalau tombol keyboard letaknya jauh-jauh, kan susah, jari kita pendek. Ya, jari kita ini jaraknya terbatas kan. Nah, coba kalau tombolnya jauh-jauh, kan nggak enak gitu. Nah, itu salah satu contoh keyboard dibuat menggunakan ilmu ergonomi gitu. Ya. Atau apalagi ya, mouse lah, mouse. Mouse ada dua tombol, klik kiri, klik kanan. Ketika digenggam sesuai dengan genggaman manusia. Nah, coba Anda bayangkan kalau mouse dibuat gede, tidak tergenggam, kan susah. Ya. Masa mouse-nya mau di gitu-gitu aja baru diklik ya, nggak enak. Atau mouse-nya terlalu kecil. Ya, mouse terlalu kecil susah memegangnya. Nah, makanya mouse dibuat seideal mungkin ya, sesuai dengan kondisi manusia pada umumnya. Ya kan? Nah, maka mouse ini dibuat menggunakan ilmu ergonomi, itu maksudnya. Ya. Nah, atau contoh lain kalau di luar ilmu komputer ya, misalnya kayak motor lah, motor, mobil gitu ya. Itu kan dibuat oleh pabrik menggunakan ilmu ergonomi supaya sesuai dengan kondisi kondisi keadaan manusia enaknya gitu. Nah, makanya saya bingung ketika ada ya yang memodif mobil atau motor menjadi lebih ceper gitu ya. Bannya diperkecil kayak motor ya, diganti ban sepeda gitu ya. Nah, tentu dari segi ergonomik itu nggak sesuai gitu ya. Karena akan sulit dikendalikan misalnya gitu. Nah, sedangkan pabrik sudah membuat dengan ilmu ergonomi, ilmu yang disesuaikan dengan manusia. Nah, kita rubah dengan hal-hal lain. Atau misalnya mobil jadi ceper sekali. Sehingga apa? Sehingga ketika ada lubang ataupun polisi tidur, rasanya nggak enak gitu. Nah, padahal sudah dibuat oleh pabrik dengan ilmu ergonomi per yang nyaman gitu. Nah, ya, itu contohnya. Jadi ergonomi itu adalah sebuah bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana membuat suatu alat yang sesuai dengan kebutuhan manusia, keenakan dari manusia, kenyamanan dari manusia gitu.
Ya, baik dari sisi anatomi tubuh, psikologi, manajemen, tata letak dan lain sebagainya. Ya, nah, itu ilmu ergonomi namanya. Ya, karena dalam komputer sebetulnya ya duduk aja diatur nih. Ya, coba Anda bayangkan kalau monitor itu berada di bawah ya. Saya pernah lihat di sebuah di sebuah kantor lah ya, yang monitor itu disimpan di bawah meja. Jadi dia harus ke bawah gitu. Nah, lama-lama itu sakit punggung kita kalau lihat ya. Untung aja dia sebentar-sebentar. Ya, jadi dari sisi ergonomik nggak sesuai gitu. Ya, harusnya kan monitor tuh sesuai dengan jarak pandang kita gitu ya. Ini di depan kita. Jadi sesuai semuanya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu ergonomi. Nah, ini penting dipelajari ilmu ergonomi ini ketika kita mempelajari IMK gitu ya. Karena supaya interface yang kita buat itu nyaman digunakan. Ya. Nah, keuntungan kita menerapkan ergonomi dalam mendesain interface untuk IMK adalah yang pertama tentu saja produktivitas akan meningkat. Ya, karena nyaman digunakan kan gitu. Enak digunakan. Ya, jangan sampai sistem yang kita buat itu tidak enak digunakan sehingga membuat mudah capek, mudah lemas, tidak enak sehingga produktivitas menurun. Tapi kalau cocok dengan ilmu ergonomi, maka produktivitas akan meningkat. Yang kedua, keuntungan penerapan ergonomi adalah aktivitas lebih baik karena adanya faktor kenyamanan layanan dalam melakukan pekerjaan. Ya, karena ada faktor kenyamanan ini sehingga dalam melakukan pekerjaan lebih enjoy. Yang ketiga, hasil kerja akan lebih baik karena sistem yang dioperasikan lebih familiar, gitu ya. Nah, contohnya dalam pemilihan warna lah, itu kan juga ergonomi, ya. Misalnya dalam interface lah ya. Kalau kita kan senang warna-warna yang smooth, ya, senang warna-warna yang kayak abu-abu gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak kita bikin interface yang colorful gitu ya. Ya, yang warna merah, kuning, hijau lengkap sehingga enak untuk anak-anak gitu. Ya. Nah, itu juga lihat dari sisi ergonomi. Yang keempat adalah keuntungannya efisiensi dan efektif dalam pengoperasian sistem. Jadi ini alasan kenapa dalam merancang IMK kita harus mengacu kepada ilmu ergonomi. Ya, ilmu kenyamanan, ilmu ya, kemarin juga kita sudah membahas ya beberapa contoh keyboard gitu ya. Keyboard itu kan ada jenisnya ya, ada Dvorak seperti yang bisa kita pakai, ada yang alfabet ya, ada yang lain sebagainya gitu. Nah, itu dibuat senyaman mungkin ya. Kayak mouse ya, ada tonjolannya di sini ya. Ada tombol, ada scroll itu ya untuk memudahkan gitu. Nah, itu kan juga sesuai dengan kebutuhan manusia. Itu namanya ilmu ergonomi ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi aspek ergonomi? Ya, apa saja aspek ergonomi? Tentu saja yang pertama tentu manusianya, faktor dari manusianya. Ya, contohnya misalnya kalau kita mau membuat mobil gitu ya, untuk Asia, tentu saja plafonnya tidak perlu terlalu tinggi karena orang-orang Asia tingginya sedang. Tapi kalau di Eropa itu harus lebih tinggi gitu. Ya. Nah, begitu juga misalnya contoh lagi ya, saya pernah melihat di sebuah kantor ada box pendaftaran. Nah, box pendaftaran. Nah, ternyata box pendaftaran tersebut diimpor, ya, hasil impor. Jadi biasa dipakai di luar negeri, sehingga terlalu tinggi untuk orang Indonesia. Gitu. Nah, itu juga harus dipengaruhi faktor manusianya gitu, ya. Terus juga misalnya kayak Windows membuat interface tombol startnya di sebelah kiri bawah. Kenapa? Karena pada umumnya manusia pakai tangan kanan sehingga kalau menggeser itu cenderung ke sebelah kiri, tidak cenderung ke sebelah kanan gitu, ya. Karena akan membuat tangan lebih sakit gitu, karena ke kanan, ya gitu.
Itu faktor manusianya. Jadi lihat dulu aspek manusianya. Kalau kita mau menyusun ilmu ergonomi sesuai dengan ilmu ergonomi, ya, ya misalnya kalau kita mau bikin suatu sistem pendaftaran, box pendaftaran, ya sesuaikanlah dengan kondisi orang Indonesia manusianya. Yang kedua perilaku, ya kebiasaan. Nah, kebiasaan manusia itu kan pada umumnya ingin cepat selesai, ya, ingin cepat bagus. Nah, gunakanlah ilmu ergonomi supaya interface yang kita buat tuh sesuai dengan perilaku manusia. Kebiasaannya itu, ya. Kebiasaan, misalnya umumnya kebiasaannya sih memprint langsung, tidak perlu pakai alat lagi, ya bisa dibuat seperti itu. Itu dalam ilmu perilaku. Budaya juga, ya, budaya misalnya contoh kalau kita membuat suatu interface, kalau di Indonesia mungkin agak kurang senang orang dengan warna merah gitu ya. Ada gambar palu, ada gambar arit, karena indikasinya ke organisasi terlarang gitu. Tapi kalau di Cina nggak masalah gitu, ya, itu kan budaya, ya. Kondisi suatu negara, kondisi suatu daerah, kondisi suatu komunitas, tergantung budayanya, ya, sesuaikan dengan budaya yang ada. Lalu sistem kerja, ya, sistem kerjanya juga bagaimana perlu kita perhatikan, sistem bekerjanya berurutan ataupun bagaimana. Yang kelima, kedisiplinan dan tanggung jawab. Bagaimana kedisiplinan orang yang akan menggunakan dan tanggung jawab yang menggunakan. Nah, jadi ini adalah beberapa yang mempengaruhi aspek ergonomi suatu interface, ya, baik software maupun hardware. Lalu ergonomi pun dibagi dua, ya, ada dalam bentuk hardware maupun dalam bentuk software. Nah, ergonomi dalam bentuk hardware itu merupakan sistem atau piranti yang terbaru atau yang mudah dikenal dan interaksi yang mudah diingat, ya. Jadi kalau hardware ingin dimasukkan unsur ergonomi, maka sistem atau pirantinya itu harus baru dan mudah dikenal dan interaksinya mudah diingat. Yang kedua, dapat menerima aplikasi dalam permasalahan yang komplit supaya cepat memberikan solusi. Yang ketiga, dapat menjaga dan mendeteksi kesalahan dan aspek manusia dan software. Jadi hardware yang dibuat untuk IMK kalau sesuai dengan ilmu ergonomi harus seperti ini gitu. Ya, mudah dikenal, mudah berinteraksi, mudah diingat, ya. Lalu bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, memberikan solusi, ya, menjaga mendeteksi kesalahan aspek manusia dan software. Itu makanya banyak hardware yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia, ya, terutama anak SK, ya, anak sistem komputer banyak membuat alat yang ergonomik yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya. Yang berikutnya adalah ergonomi dalam bidang software, ya. Jadi kalau kita membuat interface dalam bentuk software sesuai dengan ilmu ergonomi, maka interface tersebut harus dapat melakukan interrogatif dengan firmware dan hardware dengan cepat, ya, memberikan informasi dalam mengulangi kesalahan sistem logika apabila keluar dari konsep sistem informasi. Jadi ada warning kesalahan gitu, ya, dalam sistem software. Jadi ada warning kesalahan, ya. Kalau hardware kan tidak, ya, karena dia berbentuk alat, ya, sulit warningnya gitu, ya. Lalu dapat memberikan informasi model yang terbaru dalam melayani penggunaan tentang hasil informasi atau konsistensinya. Ya, jadi ini adalah faktor ergonomi ketika kita membuat suatu software atau perangkat lunak. Next, berikutnya adalah prinsip-prinsip dari ergonomi. Yang pertama ada prinsip physical prinsip. Nah, jadi kalau kita ingin mengikuti kaidah ergonomi, ya, misalnya kita membuat suatu alat, membuat suatu sistem yang sesuai dengan ilmu ergonomi secara fisiknya, ini aturannya, prinsipnya. Yang pertama, jadikanlah segala sesuatu itu mudah dijangkau. Jadi jangan terlalu jauh, ya. Seperti saya bilang tadi, kita bikin keyboard, tombolnya nggak bisa jauh-jauh karena jari kita dekat-dekat, gitu, ya. Jadi mudah dijangkau. Atau letak suatu benda, ya. Jadi jangan sampai sulit untuk dijangkau. Ya.
Lalu bekerja dengan tinggi yang sesuai. Ya, tadi itu ya. Misalnya kalau kita mau bikin sebuah alat ya untuk orang Indonesia, ya perkirakan aja jangan terlalu tinggi karena kita bukan orang Eropa. Ya, kalau terlalu tinggi itu sulit dijangkau. Jangan pula terlalu rendah, membungkuk pula kita gitu. Ya, nah jadi bekerja dengan tinggi yang sesuai. Lalu bekerja dengan postur yang sesuai. Ya. Artinya kalau badan kita gemuk, tentu kursinya lebih besar. Ya, harus disesuaikan. Jadi jangan sampai kita gemuk duduk di kursi yang kecil, nggak nyaman gitu. Ya, jadi klien kita nih misalnya gemuk nih, ya, buat kursi yang lebih besar, ya, yang lebih kokoh. Gitu ya. Jadi bekerja dengan postur yang sesuai. Lalu mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan. Jadi jangan sampai alat yang kita gunakan, sistem yang kita gunakan itu justru mengeluarkan tenaga yang berlebih. Ya, artinya apa? Kita harus membuat suatu interface yang tidak mengeluarkan tenaga yang cukup besar. Makanya sekarang muncul alat-alat yang seperti itu, memudahkan, tidak perlu keluar tenaga besar. Ya, misalnya alat angkut, ya, dengan apa? Dengan sistem kereta otomatis, ya, dengan sistem otomatis, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga yang besar. Lalu meminimalkan keletihan atau kepenatan, gitu ya. Jadi misalnya, contoh sekarang ini kan ada kursi yang bisa diset, baik tingginya maupun kemiringan tempat sandar. Nah, kalau ada kursi yang seperti itu, berarti kursi tersebut sudah dibuat berdasarkan ilmu ergonomi gitu. Karena sudah bisa meminimalkan keletihan dan kepenatan. Jadi kalau udah capek berdiri terlalu tegak ya kita mundurkan. Ya, kalau kita misalnya duduk di meja yang tinggi, kita tinggikan kursinya. Duduk di meja yang rendah, kita rendahkan. Nah, itu contoh kursi yang dibuat dengan ergonomi. Dalam membuat sistem pun seperti itu, ya harus meminimalkan keletihan dan kepenatan. Lalu mengurangi pengulangan yang berlebih, jadi jangan looping terus gitu ya, harus diulang-ulang pekerjaan itu. Sistem terus diulang-ulang terus jangan, ya. Makanya dalam merancang database dan lain sebagainya itu kita tidak boleh ada terlalu banyak looping. Lalu memberikan jarak ruang dan akses ya. Jadi kalau duduk ya, jangan terlalu berdempetan, harus ada jarak biar ada kelonggaran ya. Meminimalkan kontak atau hubungan stres. Nah, biasanya kalau di kantor-kantor memang kalau kantor-kantor besar dia akan staf itu akan dikasih ruangan supaya mengurangi kontak ya. Karena dengan banyak kontak akan meningkatkan stres gitu. Ya. Kalau di Indonesia kan bukan ya. Dengan banyaknya kontak, banyak gosip gitu. Ya, kalau di luar negeri banyak kontak, banyak stres. Makanya terpisah-pisah. Lalu memberikan mobilisasi dan merubah posisi. Nah, itu tadi ya. Contohnya kursi lah, kursi yang bisa diset, baik tingginya maupun kemiringan kemiringan sandarannya. Nah, PC pun sekarang udah ada yang seperti ini. Contoh PC di lab ya. Kalau laptop udah pastilah, laptop layarnya bisa bisa ditekuk-tekuk gitu ya. Tapi kan kalau PC dulu enggak, ada yang sifatnya statis ya tetap. Nah, kalau sekarang sudah banyak PC dibuat layarnya itu dinamis, bisa digeser, bisa ditekuk sesuai dengan kenyamanan pandangan kita. Lalu yang ke-10 prinsip ergonomi adalah menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Ya, memang kalau di ilmu ergonomi ruang kerja itu harus ruang kerja yang menyenangkan. Ya, harus ruang kerja yang menyenangkan sehingga orang bekerja lebih nyaman. Nah, jadi kalau lingkungan nyaman, ya tentu orang akan senang bekerja. Yang terakhir adalah pencahayaan temperatur yang sesuai. Jadi jangan terlalu terang, ya, karena akan menyakitkan mata. Jangan terlalu gelap, karena nggak akan kelihatan. Suhu ruangan pun sama, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Sesuaikan dengan lingkungan di luar. Gitu. Ya, nah inilah prinsip-prinsip ergonomi dari sisi fisik, ya, fisik manusia. Nah, lalu dari sisi kognitif, dari sisi pikiran atau akal manusia, ya, yang pertama adanya standarisasi, ya. Jadi kalau mouse ya ukurannya harus standar, ya. Baterai harus standar gitu ya, karena memang itu dari sisi ergonomi ada standarisasi. Lalu menghubungkan analisa perancangan sistem informasi dan persepsi,
Ya, mengumumkan antara rancangan yang kita buat dengan harapan atau kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Lalu mempermudah pemaparan suatu informasi, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, memberikan gambaran yang jelas, membuat pola yang benar dan penerapan data yang jelas, memberikan umpan balik secara tepat. Jadi intinya kalau dari sisi kognitif manusia, kalau itu kan fisik manusia tuh, kalau dari prinsip kognitif manusia tentu berhubungan dengan pikiran ataupun akal manusia. Ya, harus lebih jelas dan mudah dalam memberikan umpan balik secara tepat. Nah, inilah prinsip-prinsip ergonomi, ya, ada psikal dan kognitif. Nah, selanjutnya gaya interaksi, ya. Nah, jadi artinya gaya ketika kita berhubungan, ya. Nah, gaya interaksi mempunyai aspek penting dalam dialog. Ya, terdapat berbagai macam gaya interaksi. Jadi interaksi atau interaction itulah dialog antara komputer dan pengguna, namanya interaksi. Namanya gaya. Ya. Nah, beberapa aplikasi sangat berbeda dalam cara dan gaya style interaksinya. Ya, beberapa jenis style yang umum. Yang pertama ada style command lines, ya. Antarmuka baris perintah. Jadi artinya kita menginstruksikan komputer itu dengan mengetikkan perintah gitu. Itu namanya command lines. Dulu seperti itu ya. Kalau kita ingin mencetak ya pakai tulisan, di enter. Kalau kita ingin memerintahkan apapun juga ya dengan command lines. Dicetak diketik, tuliskan. Nah, ada juga gaya interaksi pakai menu. Nah, sekarang banyak yang pakai menu ya, kayak Microsoft Word, Microsoft Excel dan aplikasi lainnya itu sudah ada menunya. Ya, menu diklik, ya memudahkan. Ada juga yang menggunakan bahasa sehari-hari, natural language. Ya, cuman ini harus aplikasi yang tingkat tinggi ya, yang mampu menerjemahkan bahasa manusia. Lalu ada dialog pertanyaan dan jawaban, ya, dan dialog pertanyaan. Jadi ada yang bertanya, ada yang dijawab, ya. Itu juga gaya dialog, ya. Ya questioner lah, questioner yang dibuatkan aplikasinya, aplikasi yang interaksi dalam bentuk kuesioner, ya, itu ada pertanyaan ada jawaban. Nah, lalu ada lagi interaksi dalam borang isian dan lembar kerja. Nah, kalau ini bukan pertanyaan jawaban ya, tapi borang isian, diisi di checklist gitu ya. Nah, itu namanya borang isian dan lembar kerja. Nah, ada lagi gaya interaksi WIMP, ya, WIMP, itu yang kita kenal saat ini. Ada Windows, icon, menu, dan pointer. Nah, kayak Microsoft Word, Microsoft Excel itu sudah menggunakan gaya interaksinya WIMP. Ya, karena dia berbentuk jendela-jendela, di sana ada icon atau toolbar, di sana ada menu, di sana ada pointer mouse gitu. Nah, berarti contoh dari gaya interaksi WIMP ini adalah ya itu tadi Microsoft Word, Microsoft Excel. Ya, dan umumnya aplikasi saat ini sudah menggunakan WIMP. Yang terakhir ada gaya interaksi point and click. Ya, point itu titik-titik ya yang perlu kita klik. Ada posisi tertentu yang perlu kita klik. Ya, point and click. Nah, ini gaya interaksi. Ya, kalau yang pertama sih udah lama ditinggalkan ya, walaupun masih ada 112 aplikasi yang komunikasinya melalui command lines. Nah, inilah gaya interaksi, ya, gaya interaksi dari IMK. Lalu gaya interaksi selanjutnya ya, generasi, kita membahas tentang generasi pengembangan user interface dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi user interface yang kita lihat sekarang ya, itu tidak langsung seperti saat ini bagus gitu ya. Windows aja tidak langsung bagus seperti sekarang sistem operasi Windows. Dulu sistem operasi Windows gambarnya tidak terlalu bagus, kaku, ya, agak sulit untuk digunakan menu-menunya. Nah, sekarang berbeda, lebih menarik. Nah, tapi itu ada perkembangannya, ya. Nah, jadi generasi pertama user interface itu adalah antarmuka sistem berkelompok, yang merupakan generasi user interface yang pertama kali diperkenalkan. User berinteraksi dengan sistem melalui pengantar kerja secara berkelompok. Ya, artinya tidak satu orang yang
dilayani oleh sistem, tapi harus berkelompok. Ya, itu generasi pertama sekali dulu ya, pertama kali komputer diciptakan. Ya, kalau Anda pernah belajar pengenalan teknologi informasi, mungkin sama dosennya dijelaskan ya, komputer lama itu kan besar-besar, sebesar rumah gitu ya. Maka ya harus berkelompok bekerjanya gitu. Tidak bisa satu orang. Ya. Nah, generasi berikutnya, generasi kedua dikenalkan tahun 60-an ya, antar mukanya berorientasi baris perintah. Bukan perina ya, maaf. Salah tulis. Antar muka berorientasikan baris perintah. Tadi itu, command line. Jadi dulu kita menginstruksikan komputer menggunakan baris perintah, menggunakan command line. Apapun perintah terhadap komputer harus diketik gitu. Nah, tidak bisa dipilih. Dulu harus diketik. Mau ngeprint diketik, mau mengcompile program diketik, mau menjalankan program diketik. Nah, itu namanya gaya interaksi dulu perkembangan interface itu adalah command line gitu, ya. Tapi masih mending dibanding yang pertama yang harus berkelompok. Ini sudah boleh perorangan tapi dalam bentuk command line. Masuk generasi berikut itu antarmuka full screen. Ya, layar penuh ya. Interaksi ini membolehkan beberapa data dimasukkan. Ya, jadi tidak berbasis command line lagi tapi antarmuka full screen penuh. Nah, baru muncul berikutnya antarmuka pengguna bergrafik atau dikenal dengan istilah GUI, Graphic User Interface. Nah, setelah muncul istilah GUI ini ataupun teknologi GUI ini, barulah tampilan komputer lebih menarik dan lebih user friendly. Ya, di sini sudah mulai kelihatan kaidah-kaidah IMK digunakan. Ya, kaidah-kaidah interaksi manusia dan komputer digunakan sehingga memudahkan kita menggunakan komputer, memudahkan kita berkomunikasi dengan sistem. Itu semenjak muncul teknologi GUI, Graphic User Interface. Aplikasi-aplikasi ataupun sistem operasi saat ini semuanya sudah berbasis GUI, sudah berbasis Graphic User Interface, berbentuk grafik. Ya, berbentuk gambar, berbentuk icon, berbentuk toolbar. Nah, lebih bagus kan? Ya. Nah, jadi GUI ini merupakan user interface yang menggunakan bentuk-bentuk visual, ya, kelihatan, tidak lagi berbasis teks. GUI menggunakan grafik visual dan menyediakan interaksi berdasarkan icon, menu, dan gerak. Ya, interaksi ini merupakan sebuah interaksi secara manipulasi langsung di mana user berinteraksi dengan perwakilan objek visual melalui mouse. Nah, jadi kalau GUI ini ya harus pakai mouse. Ya, karena dulu belum ada touchscreen. Ya, kalau sekarang kan udah ada touchscreen, nggak perlu mouse. Dulu di awal GUI muncul ya harus pakai mouse. Ya, karena untuk memilih gitu. Ya, itu yang keempat. Antarmuka berbasis grafis atau GUI. Berikutnya yang kelima, muncul lagi gaya interaksi Windows atau jendela. Nah, dipopulerkan oleh Microsoft Windows. Ya, dipopulerkan pertama kali oleh Microsoft Windows. Di mana tampilan itu sudah berbentuk jendela-jendela. Ya, kayak gimana? Ya, kayak yang Anda lihat sekarang di Microsoft Office, di Microsoft Windows ya, itu berbentuk jendela-jendela. Ya, ada jendelanya, ada form-formnya lah gitu ya. Di daerah pada layar yang berlaku sebagai terminal yang mandiri yang dapat mengandung teks dan grafik, dapat digerakkan atau diubah ukurannya dan saling menumpuk. Nah, ini kan ada misalnya jendela ini ditumpuk. Nah, ketika Anda bikin software lah, Anda bikin aplikasi, ya kan berbentuk form tuh. Nanti ketika Anda klik tombol simpan, keluar form lagi, form pertanyaan. Apakah yakin mau disimpan? Nah, ketika Anda yes, muncul lagi, yakin gitu ya. Nah, jadi bisa berbentuk jendela-jendela dan bisa bertumpuk dia gitu ya. Nah, itu artinya Windows ya, model gaya user interface yang berbentuk jendela atau window ya. Nah, lalu muncul lagi gaya icon menggunakan gambar-gambar ya, icon toolbar seperti yang terlihat sekarang ya. Gambar atau citra kecil yang digunakan untuk merepresentasikan berbagai objek di interface ya. Nah, kayak di Microsoft Word itu untuk melakukan perintah kan kita bisa melakukan menu, dari menu ya, misalnya mau menyimpan, klik file save. Untuk memprint, klik file print. Itu pakai menu. Tapi kan ada juga ikonnya. Nah, biasanya ikon digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Nah, menghilangkan langkah-langkah yang banyak di menu
di menu, di sistem menu gitu. Misalnya contoh ada sebuah perintah yang dari menu itu harus mengambil 4 kali langkah, ya. Klik file, lalu klik lagi misalnya print, nanti ada lagi pertanyaan printnya melalui print PDF atau print printer, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi dengan icon itu bisa mempermudah, ya, bisa jadi shortcut lah, bisa mempercepat. Lalu ada sistem menu, ya, suatu tawaran di layar mengenai pilihan operasi atau layanan yang dapat dilakukan oleh sistem. Beberapa menu pada GUI adalah sebagai berikut: menu pin up, menu bukan full ya, maaf, tapi full down harusnya pakai U ya, cascading, pie, ataupun kombinasi tombol. Jadi banyak menu lah ya. Ada menu berbentuk button-button aja, tombol-tombol, itu namanya kombinasi tombol. Kalau yang di Word itu menu pull down namanya. Ketika kita klik file muncul pilihan lagi, itu namanya menu pull down. Kalau cascading itu seperti tabulasi, ya. Kalau pie seperti bulat gambar. Ya, jadi sebetulnya ketika muncul konsep GUI, ya, ini maaf ini nomor 5-nya tidak terpotong ya. Nah, jadi begitu muncul konsep GUI, maka muncullah konsep-konsep window, icon, menu gitu. Ya, tapi yang mendasari semua interface itu adalah dari ditemukannya konsep GUI, graphic user interface. Setelah GUI ditemukan, maka berkembanglah bentuk-bentuk interface menjadi lebih menarik seperti saat ini gitu. Ya, bahkan sangat menarik seperti ini. Ya, tidak membosankan. Kalau Anda dulu belajar komputer pasti sangat membosankan. Layarnya hitam putih, semua serba diketik gitu ya, melelahkan. Nah, sekarang kan tidak. Karena komputer ini semakin lama diciptakan akan semakin mudah, bukan semakin sulit. Ya. Nah, yang ke-8 ada sistem pointer ya, ini pakai mouse ya. Komponen penting karena gaya WIM bergantung pada penunjukan dan pemilihan sesuatu. Ya, pointer ini kan mouse ya. Penunjuk. Nah, ya, nggak mungkin kan kita ada Windows, ada icon, ada menu, ya, tanpa ada pilihan. Ya, WIM itu kan Windows, icon, menu, ya, sama apa tadi pointer ya. Jadi konsepnya itu memang pointer konsep. Ya. Jadi WIM itu tergantung kepada pointer. Nah, yang terakhir adalah gaya antarmuka masa depan. Nah, gitu ya. Jadi, tapi beberapa impian masa depan saat ini juga sudah ada, gitu. Ya. Jadi pada saat konsep ini dibuat, ya itu masih konsep masa depan, tapi saat ini konsep masa depan yang ada yang saya jelaskan ini sudah ada beberapa yang sudah terlaksana. Ya. Contoh apa konsep antarmuka atau user interface masa depan? Yang pertama adalah ada embodied interaction, ya, interaksi yang menggunakan gerakan tubuh untuk memberikan input ke komputer. Nah, ini sudah ada sekarang kan. Contohnya apa? Main games, ya, pakai virtual, ya itu memang kombinasi antara virtual reality dengan embodied interaction. Sekarang ada kita main game, misalnya main game berkelahi, itu kita langsung bergerak. Ya, ada main games, main bulu tangkis, ya kita seperti main bulu tangkis menggerakkan tangan. Nah, itu adalah embodied interaction. Jadi interaksi yang menggunakan tubuh manusia. Ya, kadang kita berlari kan. Atau mungkin Anda pernah ke time zone, ke tempat bermain anak-anak, ada sekarang yang goyang-goyang ya, mengikuti tangan kita. Nah, itu kan embodied interaction, artinya interaksi kita dengan sistem menggunakan gerakan tubuh manusia. Sudah banyak sekarang. Yang berikutnya 3D virtual reality ya. VR ini sekarang lagi booming ya. Rata-rata games menggunakan VR. Ya, membuat desain arsitektur pakai VR sehingga kita seolah ada di dalamnya. Ya, nah itu biasanya yang embodied interaction itu digabungkan dengan 3D virtual reality atau VR. Ya, interaksi yang memberikan suatu bentuk seolah-olah user benar-benar berada di dalam komputer atau perwujudan interaksi dunia nyata dibentuk ke dalam dunia maya. Ya, jadi kalau dengan VR kan kita seolah ada di dalamnya. Nah, itu pun bentuk interaksi. Ya, memang masa depan tapi sudah ada sekarang. Lalu sensing effect, ya, sistem yang biasa digunakan pada wearable, komputer dan aksesorisnya. Jadi sensitive effect gitu ya.
digunakan pada komputer yang menggunakan kabel, ya, aksesoris lainnya gitu. Lalu ada sensor network, ya, sensor yang ditempatkan pada tempat yang jauh dari komputer, bisa mendeteksi vision ataupun sound yang ada di lingkungan di mana itu diterapkan. Ya ini biasanya anak SK nih bikin sensor-sensor, ya, sensor gerak, sensor suara gitu ya. Misalnya kita pasang sensor di jendela rumah. Jadi kalau jendela itu dibuka, sensornya hidup, ngasih warning ke kita gitu. Bisa melalui internet, IoT, ya, bisa melalui SMS dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sensor, ya, sensor network, jaringan sensor. Ya, itu pun bentuk interaksi juga kan gitu. Ini teknologi canggih gitu ya. Lalu ada cyborg atau robot, ya, merupakan evolusi perkembangan dari sistem interaksi manusia dengan komputer yang merupakan aspek dari artificial intelligence atau AI. Ya, komputer dimasukkan ke dalam suatu robot cyborg sehingga dapat berfungsi sebagai mesinnya sesuai dengan anggota tubuh kita. Ini udah banyak lah ya. Di Jepang, di negara-negara maju, Eropa, ya, Amerika, Inggris sudah banyak cyborg atau robot diciptakan, ya, untuk berinteraksi dengan manusia dan komputer. Nah, inilah gaya interaksi, ya, ininya. Oke, baik, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan keempat ini tentang yang namanya interaksi. Ya, jadi kesimpulannya adalah interaksi itulah hubungan ya. Kalau interaksi manusia dan komputer adalah hubungan antara manusia dan komputer. Nah, di situ ada yang namanya interface. Interface harus dibuat sesuai dengan ilmu ergonomi, sehingga sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, gitu, ya. Dan ada beberapa jenis interface yang bisa Anda gunakan, ya, atau Anda terapkan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan keempat ini. Terakhir, ya, sebagai tugas seperti biasa membuat artikel atau tulisan dari pertemuan keempat ini, ya. Tugas berbentuk file Word atau PDF dikirim melalui Learning Indonesia paling lama tanggal 14 April, ya. Baik, saya rasa itu saja pertemuan keempat kita kali ini yang membahas tentang interaksi, ya. Terlebih terkurang saya mohon maaf, semoga berguna dan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.